Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam rangka Kultum Ramadan yang insya Allah malam ini kita sudah memasuki malam ke-17 Ramadan, di mana malam yang ke-17 disebut juga sebagai malam Nuzulul Quran. Bapak Ibu rahimahullah serta anak-anak yang berbahagia, kabar duka bagi Indonesia adalah ketika tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Semoga para arwah pahlawan kita diterima di sisinya. Kita sebagai seorang muslim, kita mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur, yang dalam dunia internasional disebut juga dengan on internal patrol atau yang disebut dengan patroli selamanya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu rahimahullah serta anak-anakku yang berbahagia, kultum pada hari ini atau pada malam ini yaitu tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari seekor lebah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, masalul mu'minina kamasalin nahlah. Perumpamaan mukmin sejati itu adalah bagaikan lebah. Mengapa bagaikan lebah? Karena ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil manfaatnya daripada lebah. Kita ambil ibrah dan pelajarannya dari seekor lebah. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari seekor lebah adalah ketika lebah hinggap di dedaunan, hinggap di dahan, hinggap di ranting, lebah tidak akan mematahkan ranting-ranting, tidak akan menggugurkan daun-daun. Ya, sebagaimana mukmin sejati, ketika kita hidup tinggal di masyarakat, sudah sebaiknya di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Maksudnya, ketika kita hidup bermasyarakat sebagai mukmin sejati, kita harus selalu bersaudara dengan saudara kita, kanan kiri kita, tetangga kita, untuk selalu menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan. Jangan sampai sesama muslim saling bertengkar, jangan sampai sesama muslim saling bermusuhan, karena itu adalah perbuatan setan untuk mengadu domba kita saling bermusuhan. Makanya dimanapun bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Dimanapun kita tinggal, di situ norma kehidupan kita harus ikuti. Nah, yang pertama adalah dimana lebah selalu hinggap, tidak merontokkan dedaunan, tidak mematahkan ranting. Itu adalah pelajaran pertama sebagai mukmin sejati, kita harus meniru lebah. Kemudian yang kedua adalah lebah selalu memakan makanan yang terbaik. Perhatikan, lebah selalu memakan makanan yang terbaik, yaitu saripati tanaman, saripati bunga atau nektar bunga. Mukmin sejati sudah sepantasnya kita memakan makanan yang thayyib dan halal, makanan yang baik, makanan yang tidak haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada dalam bumi yang baik dan halal. Ya, jangan sampai kita di bumi, kita hidup di dunia ini, terutama seorang muslim, jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Karena apa? Ketika kita memakan makanan yang haram, akan ada
sesuatu yang misalnya doa tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, kullu lahmin nabata minal haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Ingat, kullu lahmin nabata minal haram min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Bapak Ibu rahimakumullah serta anak-anak yang berbahagia, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari seekor lebah adalah lebah selalu mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu berupa madu. Mukmin sejati sudah sepantasnya kita selalu mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, kata-kata yang menyakiti orang lain. Jangan sampai seorang mukmin sejati melukai perasaan orang lain. Kenapa? Orang-orang kebanyakan tergelincir dari perkataannya, dari lisannya. Sebagaimana ungkapan salamatul insan bi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada lisannya, lidahnya, mulutnya. Makanya kita harus hati-hati menjaga mulut, harus senantiasa jangan sampai mulut kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Lebih baik mulut kita digunakan untuk sesuatu yang baik-baik. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Ya, berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Jangan sampai mulut kita menyakiti hati orang lain. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari seekor lebah adalah janganlah kita mengusik lebah. Karena apa? Karena kalau kita mengusik lebah, lebah akan terus mencari kita, terus akan memburu kita. Mukmin sejati, janganlah sampai kita mengusik kehidupan orang lain. Jangan sampai kita ikut campur urusan orang lain. Cukup menjadi pribadi muslim yang baik. Jangan sampai kita mengusik orang lain. Ya, sebagaimana ungkapan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anak yang berbahagia, sekelumit kultum hari ini, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari seekor lebah. Yang pertama, seekor lebah tidak akan menggugurkan daun-daun, tidak akan mematahkan ranting. Kemudian yang kedua, lebah selalu memakan makanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, lebah selalu mengeluarkan sesuatu yang baik, contohnya madu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, janganlah kita mengganggu lebah. Kalau kita mengganggu lebah, maka kita akan dicarinya kemanapun kita pergi. Bapak Ibu rahimakumullah serta anak-anak yang berbahagia, mungkin sekian kultum singkat dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita senantiasa untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, makanya kita harus hati-hati, waspada, dan selalu menjaga perkataan kita, perbuatan kita. Jangan sampai ada orang tersinggung dengan kita, jangan sampai orang ada benci dengan kita karena terpengaruh dengan ucapan kita. Ya, mumpung masih bulan Ramadan, kita gunakan Ramadan yang terbaik untuk Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan kali ini sia-sia. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam Al-Quran, untuk menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga kita keluar dari Ramadan tahun ini, kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik, pribadi-pribadi muslim yang bertakwa, pribadi-pribadi muslim yang selalu menjalankan amal solih dan lain sebagainya. Ya,
Akhirul kalam, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.